Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPh pasal 23 yang nanti akan kita pelajari berkaitan dengan kegiatan seperti permodalan, kemudian jasa dan kegiatan. Ini ada kemiripan dengan PPh pasal 21 kemarin ya, berkaitan dengan jasa dan kegiatan, tapi nanti ada kegiatan atau aktivitas yang membedakannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, nanti di dalam pembahasannya itu nanti kita akan belajar tentang pengertian, kemudian siapa yang memotong karena ini sifatnya adalah pajak yang dipotong, kemudian setelah itu penerima, penghasilan yang dikenakan, penghasilan yang dikecualikan, tarif dan dasar pemotongan, contoh penghitungan dan saat terutang dan pemotongan serta tata caranya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian. Adalah PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada pemotong, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, kemudian subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan dari Dirjen Pajak, meliputi akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Nah, ini pemotong-pemotongnya ya. Kemudian penerima penghasilan yang dipotong. Ini wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan. Kemudian bentuk usaha tetap BUT ya. Nah, di sini kita akan belajar penghasilan yang dikenakan. Ya, penghasilan yang dikenakan tadi itu di penjelasan awal itu ada tiga ya, tiga kategori. Nah, penghasilan yang dikenakan ini adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang atau pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Kemudian, nah, kita di sini ada penjelasan dari dividen. Dividen itu saya bacakan ya. Pembagian laba secara langsung dan tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran, jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perusahaan yang bersangkutan, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu akibat dari pengecilan modal dasar atau statuter yang dilakukan secara sah.
Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, bagian laba diterima oleh pemegang polis, pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Ini yang termasuk dividen. Jadi pembagian laba ya intinya. Kemudian yang termasuk di dalam premium diskonto imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Kemudian royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas. Nah, ini jenis-jenis royaltinya yang ada di bawah, yaitu hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain atau model rencana formula atau proses rahasia, merek dagang, bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya, hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industri atau komersial, pemberian bantuan terkait hak-hak menggunakan peralatan atau perlengkapan atau pemberian pengetahuan atas informasi berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan ke masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi, radio yang disiarkan dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Kemudian penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Kemudian yang terakhir, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana yang tersebut di atas. Ini yang termasuknya adalah royalti ya. Kemudian selanjutnya ini ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Kemudian ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penggunaan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian yang terakhir adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dengan PPh pasal 21. Dan selanjutnya ini ada penghasilan yang dikecualikan, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, ini maksudnya itu hak opsi itu seperti leasing ya, seperti leasing. Jadi pada saat kita menyicil itu kita masih nyewa istilahnya, jadi tidak dikenakan pajak. Kemudian dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan saldo laba. Kemudian bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Jadi ini dividen ini kan tadi di awal termasuk objek pajak, tapi ada juga yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian dividen yang diterima orang pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPH. Kemudian ada lagi di sini bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi termasuk PT Permodalan Nasional Madani. Oke, kemudian nah untuk tarifnya ya, tarifnya itu hanya ada dua ya, yaitu yang 15% dan yang 2%. Nah, Anda nanti bisa dihafalin ya. Yang termasuknya 15% itu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Yaitu yang 15%. Kemudian yang 2% itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang satu lagi adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen konstruksi dan jasa lainnya. Itu ya, jadi hanya ada dua tarif untuk PPh pasal 23. Jadi gampang ya, mengingat-ingatnya itu gampang. Nah, kemudian setelah itu ini ada contoh perhitungannya ya. Nah, kita ke contoh nomor 1. Langsung saja ke contoh nomor 1. Oke, PT Persada berdasarkan pengumuman dividen melalui RUPS sebelumnya melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Agung sebesar 30 juta. Penyertaan modalnya itu 15%. Maka langsung dihitung ya PPh pasal 23 nya, yaitu karena ini jumlah penyertaannya itu di bawah 25%, jadi kena pajak sebesar 15% ya. Kebetulan sama ini penyertaan modalnya. Jadi 15% itu maksudnya ini bukan penyertaan modal tapi tarif 15% kali 30 juta ya. Kalau perhitungannya gampang ya, langsung menghasilkan 4.500.000. Kemudian selanjutnya adalah contoh nomor 2, penghitungan pemotongan PPh pasal 23 atas royalti. Pada Mei 2011 di PT Bintang Cemerlang membayar royalti kepada Tuan Zakaria Haris sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Zakaria harus mempunyai NPWP. Nah, PPh pasal 23 itu harus dipotong oleh PT Bintang Cemerlang adalah 15% ya, langsung kali 50 juta. Hasilnya 7.500.000. Ini yang dipotongnya. Kemudian yang nomor 3, perhitungan
pemotongan PPh pasal 23 atas obligasi. Pada 11 Oktober 2011, PT Panorama membayar bunga obligasi kepada PT Angkasa sebesar 75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di BEI. Ini 15% lagi kali 75 juta menghasilkan 11.250.000. Kemudian contoh nomor 4, PT Kusuma memberikan hadiah perlombaan kepada PT Santosa sebagai juara umum lomba senam sebesar 150 juta. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Kusuma adalah 15% kali 150 juta, 22.500.000 hasilnya. Nah, itu contohnya tadi ya. Kemudian ini saat terutang dan pemotongan. Terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada saat terutang, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu. Pengertian dibayarkan atau terutang harus disesuaikan dengan metode pembukaan pihak pemotong pajak. Jika pemotong pajak menggunakan berbasis kas, terutama PPh pasal 23 dan pemotongannya pada saat pembayaran. Jika pemotongan pajak menggunakan basis akrual, terutang PPh 23 dan harus dipotong pada saat pembebanan. Nah, ini tata cara penyetoran dan pelaporannya. Disetorkan selama 1 bulan takwim ke bank Persati atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan pemotongan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 yang dilampiri, lembar ketiga SSP, bukti setoran, daftar bukti pemotongan, lembar kedua bukti pemotongan PPh pasal 23. Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini ya. Ini ada rekapan nih supaya gampang mengingat-ingatnya. Ini dividen ya, 15%, bunga 15%, royalti 15%, hadiah dan penghargaan 15%, kemudian sewa dan imbalan jasa itu 2%. Nah, ini tadi yang 2% sewa dan imbalan ya. Nah, dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan itu lebih tinggi 100%. Jadi 2 kali lipatnya ya kalau PPh pasal 23 itu. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, untuk dividen. Nah, ini dividen yang diterima PT, koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat tertentu bukan merupakan objek pajak. Dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri PPh pasal 23 ya, itu 15% kali jumlah bruto. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak luar negeri itu PPh pasal 26 final 20%. Kemudian dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi itu 10%. Jumlah bruto pasal 4 ayat 2 final. Jadi dividen itu ada yang merupakan bukan objek pajak, ada yang PPh pasal 23, ada yang PPh pasal 26, ada yang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini tarif-tarifnya. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan penyertaan modal tadi ya, penyertaan kurang dari 25% dikenakan tarif 15%. Tapi kalau lebih dari 25% itu bukan objek pajak. Nah, berhubungan dengan bunga juga sama dengan yang tadi ya, dengan yang dividen. Ada yang termasuk bukan pajak, PPh pasal 23, ada luar negeri, ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang termasuk bukan objek pajak itu bunga yang diterima perusahaan reksadana atas bunga obligasi. Kemudian yang PPh pasal 23, bunga yang diterima wajib pajak dalam negeri 15% ya kali jumlah bruto pasal 23 ya. Kemudian bunga yang diterima wajib pajak luar negeri itu final ya, PPh pasal 26 20%. Kemudian bunga yang diterima wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, pasar modal itu termasuknya PPh pasal 4 ayat 2 20% final ya. Kemudian untuk yang
sewa, untuk yang sewa ini juga ada yang termasuknya PPh pasal 23, ada yang 26, ada yang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau yang termasuknya pasal 23 itu 2%, untuk yang luar negeri itu tetap 20%, karena untuk yang PPh pasal 26 itu tarifnya sama ya, sepadan namanya, tarif sepadan. Kemudian untuk yang PPh pasal 4 ayat 2 itu atas sewa tanah dan bangunan ya, dan atau bangunan itu 10%. Nah, ini ada latihan lagi. Di sini 1 Juli PT X membayarkan dividen tunai sebagai berikut: nama perusahaan, jumlah penyertaan, dan jumlah dividen. Ini berkaitan dengan dividen ya. Jadi nanti mana yang termasuk bukan objek pajak, mana PPh pasal 23, mana yang termasuk PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. PT A itu 10%, jumlah dividennya 10 juta. Kemudian PT S 30%, itu 30 juta. Kemudian Tuan H 15%, 15 juta. Berapa PPh yang dipotong PT X? Jadi perhitungannya kayak gini, ada PPh pasal 23, ada yang bukan pajak gitu ya, ada yang termasuknya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang di atas yang A itu termasuknya PPh pasal 23. Kemudian yang di nomor B itu bukan merupakan objek pajak. Kemudian yang C itu PPh pasal 4 ayat 2 atau final, yaitu 10%. 10 kali 15 juta gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, penerbit S mengeluarkan royalti sebagai berikut. Tuan A punya NPWP K-2 35 juta. Kemudian Nona X tidak mempunyai NPWP TK1 75 juta. Nah, perhitungannya kalau ini langsung ya. Tuan A 15% kali 35 juta langsung 5.250. Kemudian Nona X karena tidak mempunyai NPWP jadi dikalikan 200 atau 100% lebih tinggi. Ya, perhitungannya seperti ini. 15% kali 75 juta kali 200%. Nah, untuk informasi yang status K2 atau TK1 itu hanya informasi saja. Hasilnya yang Nona X adalah 22.500.000. Oke, sekian dulu ya. Ini materinya sudah selesai untuk PPh pasal 23. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatian.